Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri. Nah, kan, Kita geser dulu kalau jalur langit ngeri kita. Ya kan, berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsekuen, maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku gitu. Nah, jadi ini bahaya. Ya kan? Kalau Surya Paloh menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini, bukan hanya dirinya, kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk. Ya kan? Makanya Bang Dula beruntung dong ya. Ya, beruntung diberhentikan di awal ya. Saya mau kena kutuk. Nah, jadi kalau kita bicara kutukan, ini kan bahaya. Iya. Nah, jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan. Yang sekarang sedang terjadi. Ya. Kalau dalam bahasa Quran itu kan laknat. Allah bisa bahaya banget laknat. Ya, Allah kutuk itu laknat artinya. Allah akan melaknat orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kejahatan kan. Oleh karena itu saya mengharapkan kawan-kawan Nasdem yang belum terlambat supaya jangan kena kutuk keluar dari sekarang. Problem apa yang ada dalam diri Anies, yang dialami oleh Anies, problem yang dialami oleh Nasdem kan gitu. Artinya begini, kalau kita lihat tiga partai ini, koalisi tiga partai yang mendukung Anies sekarang ini kan sekarang udah makin nggak jelas. Di antara tiga partai pengusung Anies Baswedan, hanya Partai Nasdem lah yang paling kuat keuangannya untuk melakukan rally kampanye Anies kemana-mana. Semisal akhirnya kejaksaan membongkar bahwa ternyata aliran dana korupsi dari Kominfo akhirnya mengalir juga ke Partai Nasdem, maka itu akan jadi bom yang lebih besar karena berdekatan dengan Pilpres yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Pantas aja beberapa waktu ini Partai Demokrat, salah satu koalisi Nasdem, gerilya lagi kemana-mana, termasuk ke Partai Golkar dan Gerindra. Kalau koalisi ini hancur, maka mimpi Anies untuk jadi presiden cuman tinggal kenangan. Padahal Anies sudah bersiap-siap bahwa kelak dia akan menjadi orang nomor satu di negeri ini. Apapun akan dia lakukan, termasuk untuk tanda tangan hutang uang dan hutang kebaikan demi ambisi yang segede gaban. Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Minta kepada Tuhan untuk Partai Nasdem supaya memimpin, mengatur negeri ini. Dan dia mengatakan, kutuklah kami, kutuklah saya katanya, kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Dan bagi saya, koruptor itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Jadi artinya Pak Surya Paloh termakan omongannya sendiri, terkena kutukan yang diucapkan sendiri. Tuhan itu tidak tidur Pak Surya Paloh. Makanya hati-hati menata kata. Posisi Anies Baswedan sebagai calon presiden semakin terancam. Pegiat media sosial, Denny Siregar mengklaim bahwa bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan merupakan kutukan bagi semua pihak yang mengusungnya, apalagi Nasdem. Pasalnya, kini Nasdem akan tenggelam, dan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan akan musnah, karena banyaknya kasus korupsi yang menerpa Partai Nasdem. Jika hasil korupsi tersebut terbukti mengalir ke Partai Nasdem, tentu hal ini mempengaruhi posisi Anies sebagai capres. Apalagi, Anies Baswedan sempat viral karena menaiki jet pribadi saat melakukan kampanye, di mana biaya jet pribadi tersebut banyak dicurigai menggunakan dana hasil korupsi. Ada apa dengan Partai Nasdem? Usut punya usut, kami menemukan bukti video bahwa Partai Nasdem dan Surya Paloh terkena kutukan dari ucapannya sendiri. Mana buktinya? Kita ikuti video berikut ini. Bagaimana seorang Surya Paloh berapi-api pidato di depan kader Nasdem. Kita simak pidato dari Surya Paloh. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras,
Kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang. Kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Izinkan kami ingin memperbaiki ini. Nah, itulah pidato Surya Paloh. Dan menurut saya, Surya Paloh termakan dengan kutukan yang diucapkan sendiri. Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Minta kepada Tuhan untuk Partai Nasdem supaya memimpin mengatur negeri ini, dan dia mengatakan kutuklah kami, kutuklah saya katanya kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Dan bagi saya koruptor itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Jadi artinya Pak Surya Paloh termakan omongannya sendiri, terkena kutukan yang diucapkan sendiri. Tuhan itu tidak tidur Pak Surya Paloh. Makanya hati-hati menata kata, hati-hati membangun narasi. Jangan sampai nanti publik, rakyat, apalagi yang maha kuasa Gusti Allah mendengarkan omongannya sendiri, dan sekarang terbukti Partai Nasdem terkena kutukan. Seakan termakan kutukan sendiri, kader Partai Nasdem yang diketuai oleh Surya Paloh banyak yang terjerat kasus korupsi. Belum usai kasus terkait Sekjen Nasdem yang terjerat kasus korupsi Kominfo senilai 8 triliun, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari Partai Nasdem juga sedang dikejar-kejar KPK terkait kasus korupsi dalam Kementerian Pertanian. Setelah 2 sekretaris jenderalnya serta 2 menterinya terlibat korupsi, kini partai besutan Surya Paloh itu juga sedang menghadapi langkah Kejaksaan Agung yang akan mengusut aliran dana korupsi Johnny G. Plate ke Nasdem. Sudah 2 kali, Nasdem dicurigai menerima aliran dana dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh kadernya. Ada apa dengan Nasdem sehingga terkena prahara? Usut punya usut, kata pegiat media sosial ternama Rudi Eskamri, Ketua Umum Partai Nasdem. Surya Paloh termakan ucapannya sendiri, sehingga ia terkena kutukan dari Tuhan.